Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sedalam Tuhan, saya sungguh berbahagia hari ini bisa live melalui Facebook untuk program kesayangan kita Making Life Better, yang bikin hidup lebih baik. Khusus untuk edisi kali ini, saya mau memberitahu kepada Bapak Ibu bahwa mulai sekarang karena Facebook sudah bisa menyiarkan live, maka di hari-hari yang akan datang kemungkinan besar Bapak Ibu bukan hanya mendengar Making Life Better lewat radio atau aplikasi, tetapi Bapak Ibu bisa langsung mendengarkannya dan menyaksikannya di HP. Waktu Anda join dengan Making Life Better, Anda langsung bisa mendengarkan seri-seri terbaru yang saya siarkan live dari studio pribadi saya. Dan ini sebetulnya ada di kantor saya. Saya senang sekali kalau Anda diberkati melalui program ini, dan bagi saudara yang selama ini telah mendengarkan Making Life Better, saya mau Anda hari ini ikut berbahagia karena mulai sekarang kita bisa face to face. Saudara bisa melihat wajah saya. Nah, khusus untuk para pendengar Suara Kasih Papua, tolong sampaikan kepada teman-teman supaya bisa live sekarang ini dan menyaksikan Making Life Better. Bagi Anda yang ada di Manado, di Medan, di tempat-tempat yang lain, tolong segera kasih tahu teman-teman yang lain karena dalam waktu 5 menit saya akan membahas tentang kuasa belas kasihan. Ini penting sekali. Kebetulan saya baru mendapatkan undangan dari Kementerian Sosial untuk berjumpa dengan Ibu Menteri dan teman-teman pekerja-pekerja sosial dari seluruh Indonesia. Saya ingin berbagi sesuatu dengan saudara semua, betapa pentingnya dalam hidup ini memiliki apa yang namanya belas kasihan atau compassion. Nah, sebelum saya membahas topik ini, saya ingin menyapa semua saudara dimanapun Anda berada, yang ada di Jawa, mungkin ada yang ada di Hong Kong sedang menyaksikan ini, yang ada di Abu Dhabi, Kuwait, Anda yang berada di seluruh penjuru dunia, mungkin ada di Australia bahkan, karena pendengar kita banyak sekali di Australia. Kasih tahu teman-teman Anda segera, karena dalam waktu 4 menit, saya akan membahas tentang betapa pentingnya memiliki hati yang berbelas kasihan. Nah, saya lihat Bung Putut yang dari Malang, dari Surabaya sudah join. Bung Putra Papua, ini anak rohani saya ini, saya bisa mengatakan ini apa kabar? Sampaikan kepada teman-teman Suara Kasih Papua supaya segera bergabung dengan kita. Dan teman-teman yang ada di pendengar di AB Pura, jangan lupa Manokwari, Sorong, bahkan yang ada di Kalimantan. Saudaraku, mari kita akan bersama-sama bergabung dalam program ini dan kita akan bersama-sama mendengarkan, dan saya rindu ada kekuatan yang baru, ada berkat yang baru buat Anda sekalian. Amin. Baik, saudaraku, saya mau sekali lagi mengumumkan bagi Anda yang ada di Jawa, banyak sekali teman Facebook yang dari Jawa, dari Jakarta, dari Surabaya, bahkan dari Manado juga. Jadi saya mau berbagi, dan kalau saudara sudah benar-benar bisa menangkap siaran ini dengan jernih, gambarnya juga tidak putus-putus, suaranya jernih, tolong berikan masukan kepada kami supaya kami bisa mengevaluasi apakah karena internetnya yang kurang, apakah mungkin gambarnya yang lightingnya yang kurang jelas. Tapi kalau Anda sudah bisa menangkap dengan baik, segera bergabung dan kita akan sama-sama belajar. Amin. Saudaraku, saya mau bersaksi sedikit ini, karena tanpa kami duga dan kami tidak pernah mengharapkan atau memasukkan dalam agenda kami bahwa suatu saat waktu kami mendirikan Yayasan Mercy Indonesia, kami akan menjadi juara. Kami tidak pernah berpikir itu. Yayasan Mercy Indonesia yang menangani yatim piatu, anak-anak yang terlantar, anak-anak yang bermasalah dengan hukum, para wanita korban trafficking, itu semua datang sebagai sesuatu yang saya anggap sebagai kebutuhan. Nah, memang Mercy Indonesia ini lahir pertama-tama karena sebuah pengalaman hidup. Saya mau jujur dengan saudara, waktu saya masih kecil ini, hidup saya sedikit terlunta-lunta. Kalau orang Jawa bilang keleleran. Orang yang keleleran artinya dia betul-betul seperti abandon. Ditinggalkan begitu saja. Bapak saya minggat ke Sumatera. Ibu saya menikah lagi dengan pria beranak 3. Sehingga saya harus hidup dari tetangga ke tetangga. Saudara, kalau saudara mengunjungi kampung saya di Kaliwesi, Kabupaten Kendal, Kecamatan Singorojo, saudara akan bertemu dengan desa yang miskin,
Desa Kaliwesi. Di desa ini, saudara-saudara, sudah dikenal sebagai desanya orang PKI. Karena terlalu banyak orang di kampung itu yang tersangkut G30 SPKI gara-gara menggarap tanah. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah, saya besar dalam keluarga yang miskin, kemudian tumbuh sebagai pribadi yang tertolak, kemudian bapak minggat ke Sumatera, artinya saya pribadi yang tidak mengalami pembapaan. Nah, saudara bisa membayangkan, seorang pribadi yang tidak mengalami pembapaan akan mengalami masalah yang sangat serius. Dan saya merasakan itu. Untuk semua pendengar, semua sahabat Making Life Better, pengalaman menjadi anak terlantar itu menjadi sebuah pengalaman yang ternyata sangat berharga. Mengapa sangat berharga? Karena ternyata di kemudian hari, ketika Tuhan memanggil saya untuk melayani, saya selalu menggunakan pengalaman itu sebagai sebuah motivator. Pengalaman itu menjadi pendorong. Kalau saya melihat anak-anak yang keleleran, kalau saya melihat anak-anak yang terlantar, kalau saya melihat anak-anak ada yang sedang menghadapi masalah mengenai kemiskinan, tidak ada pembapaan, saya menjadi mudah tersentuh, saya menjadi mudah tergerak oleh belas kasihan. Mercy Indonesia lahir dari sebuah pengalaman belas kasihan, dan saya harus jujur dengan kita semua, Bapak Ibu semua yang mendengarkan program ini, siapa saya hari ini adalah hasil dari belas kasihan. Ada orang-orang yang menaruh belas kasihan untuk hidup saya. Ada yang ngasih makan, ada yang memberi tumpangan, ada yang memberikan beasiswa, ada yang mau menolong saya waktu kecil, ada yang memberikan sponsorship waktu sekolah Alkitab, dan semua itu oleh karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan lakukan melalui orang. Itulah sebabnya dengan berbekal pengalaman itulah saya ingin menggunakannya, menerapkannya, menggandakannya untuk menolong orang-orang yang lain. Nah, saya menemukan sesuatu yang luar biasa. Ternyata memang belas kasihan itu sangat penting dalam hidup, saudaraku. Belas kasihan. Di dalam bahasa Inggris, compassion. Compassion. Dalam bahasa Jawa, rasa welas asih. Perhatikan dengan hidup saudara. Bapak Dalai Lama, seorang rohaniawan, pernah mengatakan begini, if you don't have a charity in your heart, you have the heart worst trouble. Anda memiliki masalah hati yang paling berat ketika Anda tidak punya hati yang berbelas kasihan. Ketika Anda sudah tidak tersentuh lagi dengan teman-teman yang membutuhkan pertolongan. Ketika Anda sudah tidak lagi ada rasa belas kasihan kepada teman-temanmu yang sedang kelaparan, teman-temanmu yang sedang terperangkap oleh karena kecanduan narkoba, atau mereka yang hidup menderita oleh karena keputusan yang salah, mereka yang menjadi korban bencana, yang hidupnya sangat menaskan. Kalau Anda melihat mereka semua dan tidak punya hati untuk menolong, tolong dicek baik-baik. Anda punya masalah hati yang sangat serius. Yang oleh Bapak Dalai Lama, Anda punya penyakit hati yang paling parah. Saudaraku, saya bersyukur kepada Tuhan. Karena ternyata Alkitab berkali-kali membahas mengenai belas kasihan. Mengapa? Karena Allah kita adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Ya kan? Allah yang maha kasih dan penyayang. Itulah yang kita dengar. Allah yang maha kasih dan penyayang itulah yang pernah mengucapkan atau pernah mengatakan melalui para nabi, barang siapa punya hati yang berbelas kasihan, maka Allah yang di surga akan berbelas kasihan kepada orang itu. Itu dalam perjanjian lama, kita berkali-kali menemukan itu. Kemudian di dalam perjanjian baru, saya langsung menemukan seorang tokoh yang hidupnya, pelayanannya, tindak tanduknya, semua yang dilakukannya hanya digerakkan oleh rasa belas kasihan. Dialah Tuhan Yesus. Kalau saudara belajar perjanjian baru, saudara akan menemukan itu. Bahwa semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu oleh karena belas kasihan. Perhatikan baik-baik. Ini diulang berkali-kali dalam perjanjian baru. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan mendoakan orang yang sakit. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kemudian dia mengatakan kepada para murid, beri mereka makan. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, kemudian dia membebaskan orang yang kerasukan setan. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, maka dia membangkitkan orang yang mati. Dengan kata lain, semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, semua pelayanan yang dilakukannya, semata-mata digerakkan oleh belas kasihan, bukan yang lain-lain, saudara. Perhatikan baik-baik. Ini yang harus
menjadi awasan bagi kita. Apa yang menjadi motivasi Anda melayani Tuhan? Tolong dicek. Anda yang paling tahu. Apakah motivasi kita untuk benar-benar karena belas kasihan yang datang dari dalam? Apakah motivasi kita benar-benar karena Tuhan atau karena yang lain? Kita semua yang melayani Tuhan, kita bisa terjebak dengan yang lain-lain. Tapi orang pernah mengatakan begini, saya diberkati, never do mission because of possession or position. Perhatikan saudara-saudara, never do mission because of possession or position. Do mission because of compassion. Jangan pernah melakukan pelayanan atau melayani Tuhan karena posisi. Waspada yang satu ini, saudara. Melayani Tuhan oleh karena ingin supaya dapat kedudukan. Melayani Tuhan oleh karena bisa diangkat menjadi ketua sinode atau ketua kaum muda atau majelis. Saudara-saudara, kalau Anda melayani karena posisi, Anda akan kecewa. Saya ulangi lagi. Kalau Anda melayani Tuhan karena ingin supaya mendapatkan posisi, suatu saat Anda akan kecewa. Kecewanya ialah ketika Anda sudah bekerja setengah mati dan tidak mendapatkan kedudukan, tidak mendapatkan posisi, tidak diangkat menjadi ketua sinode, tidak menjadi pejabat dalam gereja, Anda akan mundur, Anda akan kecewa. Kenapa? Karena tujuan Anda melayani adalah position. Waspadai yang satu ini. Yang kedua, ada orang yang melayani oleh karena possession. Ia melayani karena ingin memiliki, ingin mendapatkan. Saudara-saudara, tidak ada salahnya kalau saudara melayani kemudian mendapatkan berkat. Tidak ada salahnya, dan itu sangat alkitabiah, bahwa orang yang melayani layak menerima upahnya, layak menerima honorarium. Tetapi kalau tujuan utama kita melayani, supaya mendapatkan, mengumpulkan, menumpulkan, kemudian memperkaya diri sendiri, dan tujuan utamanya adalah untuk menjadi kaya melalui pelayanan, Anda akan berjumpa dengan masalah yang sangat serius. Amin. Saudaraku, tidak sedikit akhirnya orang yang mundur, orang yang meninggalkan pelayanan, orang yang akhirnya mengalami masalah oleh karena mereka tujuannya salah. Motivasi yang salah itu yang membuat akhirnya orang tidak continue di dalam pelayanan. Dan orang tidak konsisten di dalam pelayanan. Dan zamannya Rasul Paulus, kita sudah mendengar, kita sudah melihat ada orang-orang yang memberitakan Injil karena kampung tengah nih, karena perut, karena makan. Saudara, kita perlu makan. Memang kita perlu, perut ini harus terjamin. Tapi kalau kita melayani semata-mata karena hanya ingin makan, kita bermasalah. Oleh karena itu, saudara-saudara, belajarlah melayani karena yang ketiga ini. Do mission, not because of possession or position. Do mission because of compassion. Lakukanlah pekerjaan pelayanan oleh karena belas kasihan. Nah, ketika kita sampai pada masalah belas kasihan, ketika kita melayani karena belas kasihan, Tuhan akan memberkati. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.